website KTKI, kemudian cek status ya, klik STR 2.0, kemudian pilih cek status, maka berikutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini ya. Ini ada penjelasan-penjelasan mengenai KTKI STR online. Kemudian klik saja kotaknya, masuk ya. Selanjutnya masukkan email yang kita gunakan saat mendaftar STR online. Ini email dan PIN-nya tidak boleh salah, karena kalau salah dia biasanya akan tertolak oleh sistem. Nah, setelah email dan PIN kita masukkan, di bawah ada kode captcha-nya, ketik sesuai dengan kode captcha yang ada, yang angka-angka berwarna merah tersebut. Teman-teman, ini adalah cara pertama kita mengetahui sejauh mana STR kita posisinya. Ini dengan cara cek status melalui website KTKI. Setelah itu masuk ya, klik masuk. Nah, maka akan terlihat sudah sejauh mana prosesnya. Di sini tertulis data usulan registrasi STR online yang saudara buat telah kami terima. Permohonan Anda sedang menunggu validasi dan keabsahan data oleh organisasi profesi pusat. Jika saudara menerima informasi melalui email, terdapat kekurangan, tidak sesuai, lakukan perbaikan data secepatnya. Ini biasanya dikirimkan ke email kita melalui link yang diberikan. Nah, ini cara pertama ya. Sekali lagi tadi cara pertama untuk mengetahui sejauh mana STR kita. Kalau yang tampilan di sini ini baru di langkah pertama atau di tahap 1. Nah, tadi sudah. Kemudian kita ke cara kedua, yaitu dengan mengirimkan berita ke email. Tujuan email yang akan kita kirimkan berita adalah helpdesk.ktkI.kemenkes@kemenkes.go.id. Itu ada di bawah kelihatan. Maka yang harus kita lakukan adalah membuka email kita ya. Buka saja email yang kita miliki, email pribadi kita. Kalau memungkinkan, email itu adalah email yang kita gunakan untuk mendaftar STR online tadi. Nah, di dalamnya ya, setelah ini muncul dari email kita ya. Nah, setelah muncul nanti lakukan pengiriman berita ke helpdesk KTKI seperti kita mengirim email ke orang lain seperti biasa saja. Jadi kalau di email ini kita bisa klik compose atau mengirim berita ya. Nanti di sana diarahkan kemana tujuan emailnya tadi. Nah, jangan lupa tadi kita mengirim data kemana tadi, ke helpdesk.kemkes@go.id. Ini kita langsung bisa copy saja, kemudian di paste ke tujuan emailnya itu. Nah, ini bisa kita lihat ya, message yang kita kirimkan, tinggal di paste saja. Nah, ini sudah tepat, supaya tidak salah tadi di copy. Kalau diketik ulang takutnya ada yang tertinggal hurufnya atau simbolnya. Nah, di sini yang perlu diketahui oleh teman-teman sekalian saat mengirim berita, pastikan berita yang dikirim adalah berita yang mengenai STR kita yang belum selesai, atau kita pengen tahu sejauh mana prosesnya di KTKI. Nah, ada informasi yang harus kita kirimkan lebih awal, yaitu yang paling penting adalah siapa nama kita, kemudian dari kabupaten atau provinsi mana, kemudian tambahkan dengan nomor NIK. Nah, ini yang terbaru, kita tambahkan nomor NIK karena rupanya operator KTKI itu mencari informasi tersebut menggunakan NIK yang kita gunakan untuk mendaftar di KTKI STR online. Tadi sekali lagi, cara ini adalah cara kedua untuk mengetahui sejauh mana proses STR kita sudah di proses di KTKI ya.
Saya ulang, cara pertama adalah dengan cara melakukan cek status langsung di aplikasi atau di website KTKI. Cara kedua adalah mengirim berita ke helpdesk KTKI melalui email pribadi kita. Nah, di sini judulnya adalah mohon bantuan untuk tindak lanjut permasalahan. Nah, itu kan boleh ditambahkan yang lain, tapi ya permasalahan STR ya, STR online. Nah, supaya mereka paham bahwa kita ingin minta informasi terakhir apa sebenarnya yang sudah terjadi dengan STR yang kita usulkan. Memang kadang-kadang cepat dibalas, juga kadang-kadang lambat ya, tergantung nanti operatornya di sana sudah sampai di mana mereka melihatnya. Oke, ini nama kita, nama pengirim beritanya, kemudian provinsi mana, selanjutnya jenis pengajuannya. Ini karena ini pengajuan perpanjangan STR, maka diketiklah di email itu perpanjangan STR perawat. Kalau yang teman-teman bidan ya bidan, analis. Jadi profesinya harus disebutkan agar yang menjawab itu adalah operator OP-nya masing-masing. Nah, ini biasanya sih yang begini hanya mulai bisa dilihat untuk step 1. Kalau sudah masuk ke tahap setelah saya validasi, itu tinggal nunggu KTKI saja secara otomatisnya. Nah, permasalahannya sebutkan dengan detail ya. Saat menginput data tempat lahir, sini saya tuliskan, yang sudah saya ketik dengan ketik sesuai dengan yang tertera pada STR lama. Ini jadi beritanya harus detail agar operator KTK yang membaca email tersebut dengan jelas bisa memberikan jawabannya nanti. Jadi kita memang tidak boleh terlalu berharap bahwa akan dijawab langsung oleh operator KTKI. Email kita ini kadang-kadang bisa 2-3 hari atau bahkan seminggu atau nggak dijawab-jawab. Jadi solusinya gimana ya, kirim lagi berita yang sama ya, berulang-ulang nggak apa-apa sampai nanti ada jawabannya. Namanya kita usahakan. Tadi kalau dicek status website KTK itu tidak memuaskan teman-teman, ya silahkan kirim beritanya lewat helpdesk KTKI. Nah, ini saya tambahkan lagi ya, data tidak dikenal, cek kembali data yang dimasukkan. Jadi jawabannya itu ketika saya menulis nama itu selalu jawabannya adalah tidak dikenal karena tempat akhirnya tidak dikenal, padahal itu sudah sesuai dengan STR lama, persis STR lama. Jadi tidak ada tambahan huruf atau apapun, semua sesuai. Jadi kalau huruf besarnya di depan, kemudian ada tanda tanda garis datar sesuai dengan STR lama, mestinya bisa langsung divalidasi. Ternyata ditolak terus oleh sistemnya. Saya nggak ngerti, mestinya dicek manual gitu ya. Nah, sehingga sampai saat ini saya belum bisa melakukan verifikasi, melewati verifikasi data awal untuk melakukan input data online. Jadi selama ini tidak bisa difasilitasi oleh sistem, maka tidak bisa bikin STR. Ini ya, sejak Januari 2019 saya alami sampai sekarang. Jadi ini beritanya sangat detail ya, agar nanti tidak ada kesulitan mereka operator membaca. Nah, kalau sudah pasti beritanya, send saja. Setelah di send, pastikan berita itu terkirim dengan baik ke helpdesk KTKI. Ini kita bisa lihat di berita terkirimnya. Nah, ini sudah ada ya. Nah, itu sudah kelihatan tujuan email yang kita akan kirimkan beritanya. Yang harus dilakukan sekarang adalah menunggu
dari dua cara tadi, cek status di website KTKI dan melalui helpdesk email, bisa dilakukan oleh teman-teman sekaligus dua cara tersebut, yang mudah-mudahan bisa berhasil. Oke, subscribe channel Nurse Mukmin terus ya, agar nanti bisa memberikan informasi yang lebih lagi mengenai hal-hal mengenai keperawatan.